Nah, adapun ya para ulama menyebutkan letak akan niat itu adalah pada hatinya. Jadi seseorang ketika ingin melakukan setiap amal ibadah apapun, termasuk dalam hal ini adalah puasa, maka tidak cukup niat itu hanya sekedar di lisan, tapi harus di hatinya. Ya, apabila seseorang ya yang ingin berpuasa dan terbesit dalam hatinya ya keinginan untuk berpuasa, maka itu sudah menjadi niat baginya. Ya, tanpa harus dengan isyarat melafazkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumh. Sadaqallahul azim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bahwasanya bulan suci Ramadan yang mana pada bulan tersebut adalah diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ya, yang mana Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai penjelas ya akan petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut dan juga sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka apabila kalian berada pada bulan Ramadan tersebut, maka berpuasalah. Hendaklah kalian melakukan ibadah puasa. Maka ini merupakan dalil di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita syariat puasa Ramadan. Maka bagaimana kita bisa menyempurnakan puasa kita sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan perintah Allah, tuntunan Nabi SAW. Maka perlu untuk kita mengetahui ya bagaimana rukun daripada puasa tersebut. Al-Qadhi Abu Syuja' dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib menyebutkan bahwasanya wal faraidu as-saum, dan adapun fardu-fardu atau rukun ya dari puasa itu arba'atu asya. Bahwasanya fardu-fardu puasa itu ada 4, kata Abu Syuja' dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Nah, yang pertama adalah an-niyah, ya, berniat. Seseorang yang ingin melakukan ibadah puasa maka harus berniat. Nah, berikutnya adalah wal imsak anil akli wasyurbi, ya, menahan diri dari makan dan minum. Wal jima', ya, menahan diri dari berjima atau melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri, ya. Dan yang keempat, seseorang ya harus menghindari dirinya dari muntah dengan sengaja. Pada intinya ya ada 2 kesimpulan bahwasanya rukun puasa itu seseorang ketika ingin melaksanakan puasa maka wajib bagi dia untuk berniat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seseorang apabila ingin melakukan puasa maka wajib meninggalkan ya segala apapun yang bisa membatalkan puasa. Berkaitan dengan berniat untuk melakukan ibadah puasa. Apa itu niat?
maka kita bisa menemukan makna dari kata niat itu dalam berbagai kitab, ya, termasuk kitab-kitab kamus Arab, lisan al-Arab, ya. An-niyah ma'nahu al-qasdu, ya. Niat itu adalah berkeinginan. Niat puasa maknanya adalah seseorang berkeinginan untuk, ya, melakukan ibadah puasa. Ya, maka siapapun di antara kita yang ingin melakukan setiap amal ibadah apapun, maka termasuk dalam hal ini adalah ibadah puasa, maka diharuskan untuk berniat. Maka kemudian bagaimana, ya, bagaimana niat puasa, ya, bagaimana seseorang berniat untuk berpuasa. Nah, makanya dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya, Muhammad Al-Hissin menyebutkan, ya, la yasihhu as-sawma illa bin niyatin lil khadr, bahwasanya tidaklah sah puasa seseorang apabila tidak disertai dengan niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat, bahwasanya setiap amal, ya, itu tergantung pada niatnya. Wa mahalluha al-qalbu. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya tempat niat itu adalah al-qalbu, hatinya, dan tidak disyaratkan, ya, niat itu harus dilafazkan. Berikutnya bagaimana, ya, syarat dari niat tersebut, syarat dari niat berpuasa. Maka para ulama menyebutkan ada 3 syarat kita dalam berniat untuk melakukan amal ibadah puasa. Yang pertama adalah at-tabyid. Seseorang itu harus berniat, berkeinginan untuk melakukan ibadah puasa itu pada malam hari. Nah, pada malam hari sebelum terbitnya fajar, ya, sebelum terbitnya fajar. Jadi apabila kita ingin melakukan puasa wajib, ya, puasa wajib, maka harus kita niatkan pada malam harinya sebelum terbitnya waktu fajar. Nah, jika ada seseorang, ya, yang berniat melakukan puasa wajib, namun niatnya itu baru dia memulai niatnya pada waktu subuh, ya, setelah terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat pada waktu malamnya, ya, qabla al-fajri, sebelum waktu subuh, ya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Maka dari hadis ini, ya, kita bisa mengetahui bahwasanya puasa wajib, ya, khususnya dalam hal ini adalah puasa Ramadan, yang mana kita sekarang berada di bulan Ramadan, ya, maka wajib untuk kita meniatkannya di setiap malamnya. Ini syarat niat yang pertama. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berbeda apabila kita melakukan amal ibadah puasa sunnah, ya. Seseorang yang ingin melakukan ibadah puasa sunnah, maka masih dibolehkan dia berniat meskipun waktu fajar sudah berlalu, ya, sudah melewati waktu fajar, ya, bahkan sampai jam 9 pagi, 10 pagi masih boleh seseorang berniat puasa sunnah. Ingat, puasa sunnah, ya. Adapun batasnya adalah waktu zawal, waktu tergelincirnya matahari ke barat, maka itu batas seseorang berniat untuk melakukan ibadah puasa sunnah. Dan puasa sunnah diterima oleh Allah meskipun dia berniat pada jam 9 pagi atau jam 10 pagi, ya, maka puasa sunnahnya itu sah apabila dia mengerjakannya. Adapun pahala, argo pahala yang dihitung mulai sejak dia berniat tersebut. Sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, ya, bahwasanya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dia mulai berniat puasa sunnah pada jam 9 pagi, maka argo pahala puasa sunnah dia dimulai dari jam 9 tersebut, ya, dan puasanya sah, diterima oleh Allah, ya, dengan syarat dia tidak melakukan pembatal puasa dimulai sejak terbitnya fajar waktu subuh, ya, sampai detik dia berniat untuk melakukan puasa sunnah. Nah, ini catatan adalah untuk apabila, ya, seseorang ingin melakukan puasa sunnah di luar bulan Ramadan, ya, maka diperbolehkan berniat meskipun niatnya itu setelah melewati waktu fajar. Dalilnya, hal indakum ta'am, apakah ada makanan?
ya pada kalian yang bisa Nabi SAW makan sebagai sarapan pada pagi itu. Ya, maka qulna, ya, Aisyah juga para istri Nabi yang lainnya berkata, la ya Rasul. Ya, tidak ada wahai Rasul. Nabi SAW bersabda, inni shaim. Ya, kalau begitu aku puasa. Ya, maka ini hadis sahih. Ya, maka dari hadis ini, ya, seseorang yang apabila ingin melakukan ibadah puasa sunnah, ya, dan dia baru meniatkannya di waktu pagi, ya, bahkan setelah melewati waktu fajar, maka diperbolehkan. Juga Imam Al-Bukhari, ya, dalam kitabnya disebutkan amalan ini, ya, niat puasa seperti ini juga diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sebagaimana Abu Hurairah, ya, Abu Darda, ya, Abu Dzar, Salman, Ibnu Abbas juga pernah melakukan hal yang demikian sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, jadi syarat yang pertama niat untuk berpuasa itu adalah at-tabyid, ya. Khususnya di sinilah puasa Ramadan, ya, puasa wajib. Maka seseorang harus berniat pada waktu malam, ya, berniat di malam hari sebelum terbitnya fajar. Nah, apabila seseorang baru berniat setelah terbitnya fajar, maka puasanya tidak sah. Ya. Atau kasus lainnya, ya, apabila ada seseorang yang mungkin ketika malam harinya masih ada keraguan pada dia, ya, puasa tidak, ya, besok, ya, karena kondisi tubuhnya mungkin saat itu masih kurang sehat, ya, karena akan dibolehkan, ya, dibolehkan seseorang yang sakit untuk meninggalkan puasa Ramadan, ya, tentu dengan syarat qada pada hari yang lainnya nanti. Nah, maka di sini juga harus dipastikan, ya, keraguan-raguan itu belum masuk kepada niat. Kalau di malam harinya seseorang masih ragu, ya, akan melaksanakan ibadah puasa di esok harinya sampai tiba waktu fajar, azan subuh, dan dia belum, ya, meniatkan niat puasa Ramadan esok harinya, maka tidak ada puasa baginya. Kalaupun dia melakukan puasa pada hari itu, maka puasanya tidak sah. Maka penting untuk kita ketahui bahwasanya berniat untuk melakukan puasa Ramadan itu harus pada malam hari, ya, sebelum terbitnya fajar. Maka insya Allah kalau sudah kita niatkan di setiap malamnya, maka puasa kita aman. Nah, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Adapun syarat yang kedua adalah ta'yin. Ya, ta'yin adalah lebih kepada menekankan niat. Kita pada saat ini pada bulan Ramadan berniat melakukan puasa Ramadan, maka perlu ditegaskan. Ya, bisa aja kita dalam berniat, ya, hanya sekadar puasa wajib mutlak, maka harus diniatkan, ditegaskan lebih dalam mengenai puasa wajib berupa saum Ramadan, ya, puasa wajib Ramadan. Kalau seseorang ingin puasa sunnah, maka tegaskan puasa sunnah misalkan di luar bulan Ramadan. Nah, ini syarat yang kedua, ta'yin. Adapun syarat yang ketiga, ya, bagaimana seorang berniat untuk berpuasa adalah at-tikrar. Ya, khususnya ini adalah puasa wajib Ramadan, ya, mengulang niatnya atau memperbaharui niatnya di setiap harinya. Karena hitungannya niat itu ya satu hari puasa Ramadan, satu hari setiap kita berpuasa. Maka ketika masuk ke hari yang keduanya, maka kita berniat lagi, memperbaharui niat kita lagi. Nah, maka di sini diwajibkan kita untuk, ya, terus memperbaharui niat di setiap malamnya, dan waktunya tidak boleh melebihi waktu fajar, ya, tidak boleh melebihi waktu fajar. Nah, apabila sudah masuk waktu fajar dan kita sudah meniatkannya meskipun belum sempat sahur misalkan, ya, tsumma atimus shiyama ilal lail, maka sempurnakanlah puasa kalian, ya, hingga malam, hingga tibanya waktu iftar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, jika ada pertanyaan, bagaimanakah cara kita berniat untuk ibadah puasa Ramadan ini, maka kembali kami tegaskan, niat itu di dalam hati. Niat tidak harus dilafazkan, ya. Lafaz niat itu bukan suatu isyarat yang diharuskan bagi kita untuk melafazkan niat sehingga sah niat kita untuk berpuasa, tidak. Tapi niat itu adalah di dalam hati. Sebagaimana perkataan yang kita sebutkan tadi dalam kitab Kifatul Ahyar, bahwasanya mahalluhu an-niyah, mahalluha an-niyah, yakni fil qalb, ya. Tempat
ya, letak niat itu adalah di dalam hati. Ya, jadi bukan pada lafaz. Adapun lafaz atau lafaz niat itu belum termasuk kepada niat. Adapun niat adalah dalam hati. Maka bagaimana dengan sebagian orang yang mengamalkan niat atau melafazkan niat dengan lafaz nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Memang ada sebagian pendapat ulama Syafi'iyah mutaakhirin yang mereka menganjurkan untuk mentalafuz niat, ya, agar niat dilafazkan. Juga catatannya tidak cukup, ya, jadi jangan sampai kita terputus sampai situ aja. Jadi niat itu bukan pada lafaznya, niat pada hati. Adapun lafaz yang dimaksudkan oleh ulama Syafi'iyah mutaakhirin yang mereka menganjurkan kaum muslimin untuk melafazkan niat itu untuk membantu, ya, dianya berniat di dalam hatinya. Maka dalam hal ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini khilaf di antara para ulama, ya. Adapun afdhalnya seseorang berniat cukup dengan dalam hatinya. Cukup berniat dengan dalam hatinya tanpa harus dilafazkan. Adapun jika ada sebagian saudara kita kaum muslimin yang melafazkan niat, maka berlapang dadalah menerima setiap perbedaan tersebut, karena setiap kita juga mempunyai dalilnya masing-masing, rujukannya, referensinya masing-masing. Tidak boleh ada di sini yang saling menyalahkan akan amalan saudara-saudara kita. Termasuk juga apabila ada pertanyaan, bolehkah seseorang berniat sekali saja untuk sebulan penuh Ramadan? Nah, maka di sini, ya, sebagaimana kami sebutkan tadi, ya, seseorang syarat berniat untuk puasa itu harus tikrar, ya, wajib tikrar, pengulangan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fiqhi Al-Manhaji, ya. Adapun perihal, ya, berniat satu kali, ya, di awal Ramadan untuk puasa 1 bulan ke depan, itu juga ada dalam kita dapati dalam kitab para ulama. Termasuk dalam ini adalah perkataannya atau pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Kita bisa menemukan bahwasanya ada rukhsah, ya, ada rukhsah, kemudahan, ya, yang diberikan bahwasanya seseorang boleh meniatkan puasa Ramadan itu secara keseluruhan, ya, dengan dalil dalam riwayat disebutkan, ya, bahwasanya puasa itu satu paket, ya, puasa Ramadan itu satu paket, ya, 30 hari atau 29 hari, ya. Kebiasaan yang Nabi SAW mengerjakan, dan para sahabat mengerjakan puasa 29 hari, ya, tergantung perhitungan. Kalau kita tergantung keputusannya pemerintah dan kita mengikutinya. Maka dalam hal ini juga jemaah sekalian, kita harus berlapang dada apabila ada pendapat yang menyebutkan bahwasanya dibolehkannya berniat puasa Ramadan itu secara keseluruhan, ya, selama 1 bulan dia berniat di awal, ya. Namun ada sebagian ulama juga yang mengkombinasikan, menggabungkan dua pendapat ini, ya. Seseorang meniatkan dari awal Ramadan untuk puasa 1 bulan ke depan, ditambah dengan puasa di setiap malamnya. Nah, ini untuk menjaga supaya niat itu hadir dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan, ya, qadarullah wa ma syaa fa'al, pada 1 malam luput dari niat puasa, maka sudah tertutupi dengan apa? Niat 1 kali untuk 1 bulan pada awal Ramadan. Wallahu taala a'lam. Ini pendapat para ulama, dan ini juga bagian daripada keluasan pemahaman fikih, ya, umat Islam ini, Masya Allah. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesimpulannya, ya, hendaknya kita dalam melaksanakan puasa wajib atau puasa Ramadan ini kita berniatnya, ya, itu adalah pada setiap malamnya, ya. Setiap malam kita berniat, menyengaja, berkeinginan untuk melakukan ibadah puasa Ramadan di esok harinya tanpa harus dilafazkan. Ini afdalnya tanpa harus dilafazkan, karena niat mahalluha fil qalb, ya, tempatnya adalah di dalam hati. Seseorang yang masak pada waktu malam sebelum tidur sebagai persiapan untuk makan sahur untuk puasa esok harinya, itu sudah menjadi bagian dari niat untuk berpuasa. Atau seseorang yang menyetel jam alarm untuk bisa bangun sahur dan bisa puasa esok harinya, itu udah bagian dari niat, ya, karena niat itu adalah keinginan
yang terbesit dalam hati seorang hamba untuk melakukan amal ibadah, maka tidak boleh kita meninggalkan niat ini. Dan yang terakhir adalah at-tikrar, yaitu pengulangan di setiap malamnya, dan batasnya adalah waktu fajar. Jangan sampai terlewat dari waktu fajar. Kalau sudah masuk waktu fajar, sudah masuk waktu subuh dan kita belum berniat, maka ditakutkan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Maka kita sekarang masih berada pada 10 awal bulan Ramadan. Mari kami mengajak diri kami dan jemaah sekalian untuk terus bersemangat dalam perbanyak amal salih pada bulan Ramadan ini. Karena bulan ini merupakan bulan yang begitu mulia, bulan yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dari amalan puasa wajibnya, juga amalan-amalan sunnah yang lainnya. Bahkan sunnah yang paling mulia adalah qiyam, bangun di waktu malam. Jangan sampai waktu malam kita dihabiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi mari kita isi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak setiap amal soleh, dan semuanya harus kita niatkan lillahi ta'ala. Karena syarat diterimanya amal di sisi Allah adalah, yang pertama adalah niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua ittiba', bagaimana kita bisa menjalankan amal ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada setiap amal ibadah kita yang di luar daripada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz AR. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.